Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mabadi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasantri yang saya cintai, kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang mubtilatus sholati, atau beberapa hal yang membatalkan sholat. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Mabadi Fikih sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Mubtilatus sholati utawi iki iku bab mertelake pira-pira perkara kang batalaken salat. Al awalu utai kang awal iku al kalamu guneman utawa omong-omongan. Al amdu kang nejo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi sholata, teman setuhune ikilah salat, iku la yasluhu ora patut fiha ing dalem hadhihi sholah apa sayun suwiji-wiji mekala min nasi saking gunemane menungso. Innama huwa angeng pestine utawi kalam iku atasbihu tasbih wa takbiru lan maca takbir wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Dari hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah berbicara. Orang sholat itu dilarang untuk berbicara. Ketika dia berbicara dengan sengaja, maka sholatnya itu telah batal atau menjadi rusak. Ketika dia mulai Allahu Akbar, dia membaca takbiratul ihram, artinya mulai saat itu dia dilarang untuk berbicara. Sampai kapan? Sampai dia melakukan salam. Jadi kalau sholatnya setelah selesai, kemudian dia membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia boleh berbicara. Kalau masih dalam sholat, ini tidak boleh untuk melakukan bicara, itu tidak boleh. Kalau disengaja, maka sholatnya itu menjadi batal. Ada dalilnya jelas, ini dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah bersabda, Inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa atasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sholat ini menurut beliau Nabi tidak layak menggunakan bahasanya manusia. Artinya orang berbicara ini tidak boleh ketika dia sholat. Sesungguhnya kalam yang diperbolehkan itu adalah membaca tasbih, membaca takbir, dan ayat-ayat Al-Quran. Kalau isinya zikir itu diperbolehkan. Tapi selain itu dia tidak boleh berucap, karena itu termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Saya lanjutkan. Asani utai kang kaping pindho iku al amalu amal, al kasiru kang akeh. Al amal maksudnya gerakan-gerakan. Al kasiru kang akeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi masil haso, ing dalam gepok krikil, in kunta fa'ilan famarrotan wahidatan, ing kunta lamun ana sapa sira iku fa'ilan wong kang lakoni
Famarrotan mongko saambalan wahidatan kang siji. Termasuk yang membatalkan sholat adalah pergerakan yang banyak. Ini dalilnya adalah sabda Nabi tentang orang yang memegang kerikil. Jadi ada sholat, ada orang sholat itu untuk menghilangkan kerikil. Diingatkan oleh Kanjeng Nabi, bila kamu ingin menghilangkan kerikil, maka kamu lakukanlah sekali, tidak boleh berulang-ulang. Artinya menurut kesimpulan fikih bahwa pergerakan sholat itu tidak boleh bergerak 3 kali berterus-terusan, itu tidak boleh. Jadi harus ada caranya. Jadi maksimal itu 2 kali pergerakan, dan itu menggunakan anggota tubuh yang besar. Jadi kalau misalkan bergerak begini, nah ini 2 kali maksimalnya. Kalau sampai 3 kali, ini dianggap sholatnya batal. Misalkan ada orang sholat, di dahinya gatal, seperti ini gatal, pengen menggaruk. Caranya kita tempelkan tangan kita, tapi kita gerakkan pakai jari-jari. Kalau jari-jari ini selama kita butuh, kita gerakkan sebanyak apapun ini boleh, selama itu hajat, tidak main-main. Tapi kalau main-main ya tidak boleh. Jadi tidak boleh ini tangannya bergerak seperti ini, tidak boleh. Jadi caranya anggota tubuh yang besar ini ditempelkan, kemudian pakai anggota tubuh yang kecil ya, seperti jari-jari ini kita gerakkan seperti ini. Ini baru boleh. Intinya pergerakan yang 3 kali terus menerus itu membatalkan sholat, begitu ya. Kita lanjut. Yang ketiga, wasalisu tai kang kaping 3 iku wal kohatu, guyu latah-latah, tertawa, terbahak-bahak, ini tidak boleh. Wa misluhalan iku padane kohah, al buka'u utawi nangis, wal aninu lan ngrintih, wa tanahnuhu lan dehem, indoharo lamun pertelo, mindalika saking mengkono-mengkono kohah ila akhirih, mindalika saking mengkono-mengkono kohah ila akhirih, apa harfun huruf lahu kang iku kedue kohah ila akhirih, maknan utawi makna, au harfani utawa 2 huruf, wa ilam yakun senajan ora ana lahuma kedue harfani apa maknan makna. Yang ketiga, termasuk sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu orang tertawa, terbahak-bahak. Orang sholat itu tidak boleh dia tertawa. Nah, selain tertawa, yang termasuk tidak boleh orang menangis. Sambil sholat dia menangis, itu tidak boleh. Merintih atau dehem juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Demikian itu bila mana mengeluarkan huruf yang ada maknanya, mempunyai arti, atau 2 huruf. Itu kan huruf apa itu? Ha dan mim. 2 huruf tidak punya arti, itu juga sama. Itu telah membatalkan, walaupun itu tidak mempunyai arti. Jadi intinya jangan main-main ketika kamu sholat. Tidak boleh tertawa, menangis, dehem, berteriak, itu tidak boleh. Merintih juga tidak boleh. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku al-aklu mangan, wasyurbu lan ngombe, amdan kelawan nyejo, kasiron kang akeh, kana ono apa aklu wasyurbu au qalilan utawa gede, au kasiron utawa akeh, wa ing kana senajan ana sapa man iku nasian kang lali, au jahilan utawa kang ora ngerti. Termasuk sesuatu yang membatalkan sholat bila mana orang itu sholat dengan cara makan atau minum.
Jadi sambil sholat dia makan atau minum atau mengunyah sesuatu, itu tidak boleh. Atau misalkan di giginya ada sisa-sisa makanan, kemudian terasa di lidah terus dimakan, ini tidak boleh. Jadi makan ataupun minum secara sengaja, baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit, ini semuanya adalah tidak boleh. Baik dia itu lupa ataupun tidak mengerti. Lupa pun misalkan tadi saya sambil sholat makan, ini tidak boleh. Lupa itu lupa dia dalam keadaan sholat. Makannya tidak lupa, ketika makan tidak lupa. Tapi lupa dia itu makan dalam keadaan sholat, itu membatalkan sholatnya. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku tarku ruknin, ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Min arkaniha saking pira-pira rukune salat, au fawatu syartin utawa pote pira-pira syarat, min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Yang kelima, termasuk sesuatu yang membatalkan sholat adalah dia melakukan atau dia meninggalkan rukun dari beberapa rukunnya sholat, atau dia itu meninggalkan syarat. Jadi syarat-syaratnya sholat itu salah satunya ada yang tidak dia lakukan. Misalkan dia sholat, dia lupa tadi belum wudhu, demikian itu sholatnya tidak sah. Itu artinya dia meninggalkan syaratnya orang sholat, harus berwudu, harus menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Atau dia lupa tadi pakaiannya yang digunakan untuk sholat itu masih najis, dia belum sucikan. Nah, itu maka sholatnya tidak sah. Atau yang rukun, dia meninggalkan rukun itu misalkan seseorang sholat kan wajib untuk membaca Fatihah. Dia sholat tidak baca Fatihah. Oh iya, tadi saya sholat di rakaat pertama tidak baca Fatihah. Dia ingat, tapi tidak diganti. Jadi lanjut saja. Ini tidak boleh. Dia harus kembali untuk menambal Fatihahnya. Jadi dianggap satu rakaat yang tidak membaca Fatihahnya itu dianggap tidak sah. Maka harus diganti. Nah, kalau dia tidak menggantinya, maka sholatnya tidak sah. Karena Fatihah itu adalah termasuk bagian dari rukunnya sholat. Rukunnya sholat artinya harus dilakukan ketika sholat. Kalau dia itu tidak membaca Al-Fatihah, sama artinya meninggalkan rukun dan berdampak sholatnya itu tidak sah. Yang kelima intinya bila mana seorang itu meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, maka sholatnya juga dianggap tidak sah. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.